jangan biarkan uncertainty ini berlama-lama. Kita harus segera menutup episode ini dan menatap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Politik Update dimanapun berada, senang dan bahagia kita bisa bertemu kembali. Kontestasi politik di tanah air selesai sudah, dan alhamdulillah hasilnya seperti yang tampak melalui hasil perhitungan cepat, memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran dengan satu putaran. Namun secara resmi KPU belum mengumumkan siapa pemenang yang sesungguhnya. Banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, indikasi-indikasi kecurangan di lapangan selama proses pemilihan ini. Dan sampai hari ini media sosial masih terus ramai dari masing-masing pendukung, yang satu sisi ada yang gembira, satu sisi ada yang terus meminta keadilan dari segala hasil yang terindikasi banyak kecurangan yang terjadi di sana. Di saat panas yang seperti ini, muncul sosok politisi dari Partai Keadilan Sejahtera seperti yang kita dengar sebelumnya, yang seakan-akan mengabaikan tim, mengabaikan pendukung Anies Baswedan, Amin di lapangan yang hari ini terus berjuang memperjuangkan keadilan dari berbagai indikasi kecurangan, penyimpangan yang ada dan terjadi selama ini. Mardhani Alisera di pernyataannya di salah satu TV swasta itu sontak saja mengundang kecaman dari pendukung Anies Baswedan yang mereka memandang bahwa tidak menghargai dan dianggap mencederai perjuangan yang selama ini diperjuangkan oleh tim Anies Baswedan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengakui secara tidak langsung keunggulan pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Gibran versi survei hitungan cepat. Pernyataan itu pun menuai hujatan dari warganet yang disinyalir merupakan para pendukung pasangan Capres-Cawapres 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebagaimana diketahui, PKS merupakan partai politik pengusung pasangan Anies Muhaimin bersama dengan Partai Nasdem dan PKB pada Pilpres 2024 tahun ini. Itulah kenapa banyak warganet netizen yang terindikasi sangat kecewa dengan sikap Mardhani Alisera tersebut yang kini duduk di kursi DPR RI Komisi 2. Mengingat keunggulan pasangan Capres-Cawapres versi hitungan cepat tidak bisa diakui secara hukum. Pasangan peserta pemilu dinyatakan sah sebagai pemenang hanya melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum RI yang mana merujuk pada hasil rekapitulasi suara pemilu. Terlebih, banyak kalangan yang menilai adanya indikasi kecurangan pada pemilu tahun ini untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin serta Timnas tentu harus menghargai perjuangan teman-teman di lapangan. Sampai malam ini masih jaga TPS, tegas Mardhani Alisera pada salah satu TV swasta. Namun tegas Mardhani juga mengatakan bahwa apabila Anies Baswedan sebagai kontestan Pilpres 2024 ini menyampaikan selamat atas kemenangan kepada rival politiknya Prabowo Subianto berdasarkan hasil hitungan cepat, tentu menurutnya itu bukanlah sikap yang bijak. Tapi saya setuju, jangan biarkan ini berlama-lama, harus segera menatap ke depan, tegas Mardhani Alisera. Ia juga mengatakan bahwa setuju kalau pasangan 02 alias Prabowo Gibran ini banyak diwarnai catatan miring, seperti catatan buruk dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai Cawapres 2024. Selain catatan-catatan buruk tersebut, ada juga terindikasi tentang penyelewengan bantuan sosial yang dipolitisasi untuk kepentingan pasangan 02. Namun
Mardani menegaskan bahwa pihaknya harus mengakui bahwa Prabowo Gibran ini dalam sosialisasi lebih masif di berbagai media sosial, sehingga tak heran jika pemilih milenial lebih cenderung memilih dan mencoblos pasangan 02. Tapi harus kami akui bahwa 02 ini merajai TikTok. Kami kurang. Benar juga teman-teman 02 bisa merebut suara milenial, kata Mardani Alisera. Lebih dari itu, Prabowo Gibran mendominasi keunggulan berdasarkan hasil hitungan cepat di 3 provinsi terbesar, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Jangankan 3, 2 menang aja udah jadi presiden, tegas Mardani. Ditambah lagi beberapa lembaga survei merilis hitungan cepat di berbagai media massa ada kedekatan dengan pasangan 03, Ganjar dan juga Mahfud MD. Namun hasil survei Pilpres dari semua lembaga survei tersebut menunjukkan angka yang sama, di mana pasangan 02 paling unggul dari 2 pasangan lainnya. Semua angkanya seragam, jadi benar ada banyak proses, tetapi kita juga harus menghargai suara rakyat yang punya hak, dan itu tercermin dalam hasil hitungan cepat. Mardani mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menyatakan bahwa semua pihak harus berjiwa besar, berjiwa negarawan atas hasil Pilpres tahun ini, meskipun diwarnai dengan beberapa catatan. Masyarakat menunggu mana yang berjiwa besar dan mana yang negarawan sejati. Kendati demikian, sikap Mardani tersebut tetap menuai kekecewaan dari publik, khususnya pendukung dari Anies Baswedan. Itulah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menuai kecaman di publik dan dicap berbagai cacian, pandangan-pandangan negatif dari sebagian pendukung Anies Baswedan yang seakan-akan belum menerima kekalahan versi hitungan cepat. Namun apapun hasil nanti yang diumumkan oleh KPU, maka sebagai warga Indonesia, kita semua sebangsa dan setanah air, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, semoga kita tetap kompak untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik ke depan. Siapapun nanti presidennya, kita doakan semoga Indonesia makin bersatu, makin kokoh, makin maju, dan makin mewarnai dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.